Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Sahrul Denaldi dari kelas pendidikan fisika A dari kelompok 5. Pada kesempatan dengan beranggotakan saya Aliatusani, Lorenza dan Siva. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari eksperimen fisika dasar tentang viskositas. Nah, pada rumusan masalah pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Dan yang kelima, bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Nah, tujuan dari eksperimen kali ini yaitu yang pertama, menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Dan yang kedua, menentukan pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Dan yang ketiga, mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Dan yang keempat, menentukan pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Dan yang kelima, mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, menentukan pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Nah, pada kesempatan kali ini pada eksperimen kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu, saat suhu meningkat maka viskositas fluida menurun, atau semakin panas suhu fluida semakin encer. Dan yang kedua, semakin kental fluida maka kecepatan tetesan fluida semakin lambat. Dan yang ketiga, semakin kental fluida maka laju tetesan fluida tersebut semakin lambat menetes. Dan yang keempat, ketika massa lebih besar, maka properti gerak benda di dalam fluida lebih cepat atau nilai viskositasnya lebih kecil. Dan yang kelima, semakin kental fluida, maka semakin susah benda atau bola bergerak di dalam fluida tersebut. Dan yang terakhir, semakin besar dimensi bola, maka properti gerak benda di dalam fluida lebih cepat. Nah, dapat kalian saksikan atau dapat kalian lihat pada tabel hasil data pengamatan praktikum viskometer Redwood. Nah, kami di sini ada 3 percobaan. Yang pertama pada suhu 70 derajat, dan kedua 60 derajat, dan yang ketiga itu 50 derajat. Nah, bisa kalian lihat bahwa semakin tinggi suhu, waktu yang dibutuhkan untuk meneteskan dalam jumlah yang sama itu lebih cepat dibandingkan suhu yang lebih rendah. Dan ini hasil praktikum hukum Stokes. Pada kesempatan kali ini kami melakukan 3 percobaan juga, yaitu pada bola besar, bola sedang, dan bola kecil. Nah, bisa kalian lihat semakin besar bola, semakin cepat pula bola menuju ke dasar apabila apabila kita dimasukkan terhadap suatu fluida. Itu semakin besar bola, semakin cepat waktu yang didapatkan. Nah, ini merupakan grafik dari viskometer Redwood. Grafiknya yaitu linear. Mungkin ini karena cuman 3 percobaan jadi tidak terlalu terlihat sangat-sangat sempurna untuk bagian kanan, dan ini untuk grafik dari hukum Stokes. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi atau pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun penjelasan yang mungkin agak-agak tidak bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.